Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu ya. Kita akan membahas materi tentang matriks. Tapi sebelumnya baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, kita berdoa ya. Berdoa mulai. Selesai. Oke, bagaimana? Sudah kalian perhatikan kan gambarnya? Apa saja gambar yang udah Ibu kasih tadi, coba sebutkan. Yang pertama apa? Oh iya, gambar perpustakaan. Kemudian ada gambar perumahan ya. Terus apa lagi? Gambar orang yang lagi baris berbaris. Oh, bagus, mantap. Oke, tapi sebelumnya kalian perhatikan lagi, kita fokus ke pustaka aja ya. Kenapa pustaka? Karena lebih gampang kalian melihatnya dan membayangkannya ya. Nah, coba sekarang kita bayangkan lagi di pustaka. Nah, apa yang pertama kali? Berarti kita udah masuk ke pustaka ya. Kalian lihat kan, apa itu yang terdapat di sana? Misalnya apa? Yang terdapat pertama kali buku. Nah, terus apa? Raknya. Terus ada apa lagi? Meja, kursi. Oke, bagus. Tapi sekarang yang kita perhatikan adalah khusus bagian raknya. Boleh juga bagian mejanya, cuma kan lebih terlihat jelas kerapiannya ya. Rak-raknya itu tersusun-susun. Nah, ada bagian lajurnya itu ya, itu kalau bahasa kerennya kolom ya. Terus ada baris-barisnya. Nah, seperti itu. Jadi untuk lebih jelasnya, marilah kalian perhatikan keterangan Ibu berikut ini ya, di sini. Oke, kita akan jelaskan tentang matriks sekarang ya. Oke, kita buat ini pelajaran kita adalah tentang matriks. Dari ilustrasi kita tadi, bahwa matriks itu bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di pustaka kemarin, kemudian ada di perumahan, bangunan perumahan, itu juga bisa kita transformasikan ke dalam bentuk matriks. Kemudian yang baris berbaris itu juga bisa kita aplikasikan ke matriks. Nah, jadi sekarang kita perhatikan yang di perpustakaan ya. Nah, perpustakaan itu kan terdapat rak-rak ini seperti ini. Karena yang kita perhatikan adalah perpustakaannya yang bagian raknya seperti itu kan. Misalnya ada segini aja dulu ya, karena terlihat di gambar itu banyak. Nah, kita batasi aja seperti ini. Oke. Nah, rak-rak ini kalau kita lihat berdasarkan sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Jadi seperti ini sumbu vertikal, ini horizontal. Nah, yang mendatar ini kita namakan baris, yang vertikal ini kita namakan kolom gitu ya. Jadi dan yang di dalamnya ini, rak-raknya ini kita namakan elemennya. Jadi ini elemen-elemen dari matriks. Misalnya ini kita namakan, kita hitung dulu barisnya. Sebelum kita namakan, kita hitung dulu barisnya. Ini baris 1, ini baris kedua. Baris kedua. Terus kolomnya ada berapa? Kita hitung lagi. Kolomnya ini di kolom 1. Ini kita buat aja K2, artinya kolom kedua, kolom ketiga, dan ternyata ada 4
kolom. Oke, jadi dari baris 1 kita hitung sini elemennya itu, karena kita bikin rak, ini kita singkat aja R kecil ya. R kecil raknya. Berarti ini R11. Kenapa R11? Berarti ini adalah rak yang terletak pada baris ke-1 kolom ke-1. Ini R12. Kenapa R12? Karena dia terletak pada baris ke-1 kolom kedua. Ini R13. Ini R berapa nak? 14. Oke. Ini sekarang lihat letaknya pada baris kedua. Berarti kita menamakannya itu R21. Kenapa R21? Karena letaknya di kolom ke-1 barisnya ke-2 gitu. Terus ini R22 berarti kan? Ini berarti R23, ini R24. Nah, kalau kita ubah ke dalam bentuk matriks, jadinya seperti ini. Dia dibatasi oleh kurung siku di R. Tapi ini kita kebalik ya. Kita letakkan R11-nya di atas biar lebih bagus. Terus ini R12, R13, R14. Oke. Kemudian ini R21, R22, R23, R24. Nah, seperti ini. Jadi, tadi yang R11, R12, R13, R14 sampai R24 ini kita sebut sebagai elemen. Jadi, R11 adalah elemen yang terletak pada baris ke-1 kolom ke-1. Seperti itu ya, dan seterusnya R12 kayak gitu ya. Jadi ini elemen. Nah, penamaan atau notasi dari matriks itu, kita lambangkan dengan huruf besar. Misalnya A besar, B besar, C besar, dan seterusnya ya. Berarti ini karena penamaan kita R di rak pustaka itu, kita misalkan namanya matriksnya adalah matriks R. Kemudian kita kasih indeks. Jadi ini namanya indeks. Kita namakan indeks ya. Indeksnya itu berarti ada berapa barisnya tadi? Ada barisnya, ada 1, 2. Berarti 2 kali, karena dia kan ini ya, kayak luas gitu. Terus kolomnya ada 4. Jadi kita buat 2 kali 4. Nah, yang ini namanya ordo. Ordo dari matriks. Jadi apa itu ordo? Itu ordo matriks. Ordo matriks adalah banyaknya baris dan kolom dalam suatu matriks. Oke. Next, kita lihat bentuk umumnya. Bentuk umum dari matriks. Nah, tadi kan kalau yang di awal itu, yang di awal ini kita lihat bahwa ordonya adalah 2 kali 4. Nah, kita bagaimana kalau dia tidak 4? Berarti
Mana tadi? Tadi page kita. Nah ini. Jadi bentuk umumnya itu misalnya adalah matriks A. Indeksnya itu kita misalkan dulu. Kita misalkan I adalah notasi untuk baris yang menyatakan banyak baris. Kemudian J kita misalkan banyak kolom. Ada rata-rata. Nah, dari data ini cari bila rata-ratanya dulu. Untuk mencari bila rata-rata, kita tahu data di Kita bahwa dia itu adalah banyaknya baris ya. Oke, jadi kalau dia berarti ini A, kita buat dari A11, berarti elemen yang terletak pada baris ke-1 kolom ke-1. A12, A13 dan seterusnya. Ini kita nggak tahu sampai kolom keberapa gitu kan, jadi kita tulis jadi A1J. Nah, ya. Kemudian A baris kedua ya, A21, A22, A23, dan kita seterusnya sampai A2J karena kita tidak tahu J-nya berapa. Dan seterusnya ini juga barisnya gitu. Kita nggak tahu barisnya sampai berapa, berarti kita tulis AI1. Kolomnya tetap tahu kita dia ke dari kolom ke-1. Kemudian ini juga berarti AI2. Ini AI3. Dan seterusnya berarti di sini A, I, J. Seperti itu. Nah, ini dia bentuk umum dari matriksnya. Jadi kita tulis di sini A, I kali J. Seperti itu. Ini adalah bentuk umum dari. Oke. Berarti kita buat contoh dulu ya. Misalnya nih matriks A sama dengan 1, 1, 2, 2. Nah, ini berarti matriks yang ordonya barisnya ada berapa? Barisnya ada 1, B1, B2. Kolomnya ada berapa, Nak? K1, K2. Berarti ini matriksnya berordo 2 kali 2. Ya. Terus B-nya misalnya nih. Nah, ini apa nih, Nak? Berapa ordonya? Ordonya 2 kali 1. Barisnya ada 2, kolomnya ada 1. Kemudian misalnya matriks C itu seperti ini. Nah, ini berapa ordonya? 1 kali 3. Barisnya ada 1, kolomnya ada 3. Oke. Terus misalnya seperti ini. Ini adalah matriks yang ordonya 2 kali 4. Oke, seperti itu. Nah, dari contoh-contoh ini kita bisa tentukan jenis-jenis matriks ya. Berarti kita lihat baru yaitu jenis-jenis matriks. Yang pertama, kita perhatikan ini. Bagaimana bentuknya? Banyak baris sama dengan banyak kolom. Nah, itu kita namakan matriks persegi. Jadi matriks persegi itu adalah banyak baris sama dengan banyak kolom. Terus yang kedua apa? Matriks baris. Apa itu? Matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris.
satu baris saja. Apa itu matriks kolom? Matriks kolom itu adalah matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Oke. Nah, yang keempat itu adalah matriks persegi. Persegi panjang. Jadi yang seperti ini, ya. Jadi banyaknya baris dan banyak kolomnya itu berbeda. Jadi matriks persegi panjang. Selanjutnya, yang kelima itu ada namanya matriks identitas. Nah, apa itu matriks identitas? Matriks lambangnya adalah I. Itu adalah matriks persegi yang isinya adalah 1001. Nah, seperti ini. Ini adalah matriks identitas yang ordernya 2. Terus I3 1001001. Jadi yang diagonalnya ini namanya diagonal utama, ini namanya diagonal samping. Oke, jadi yang diagonal utamanya itu seperti ini. Ini diagonal utamanya itu angkanya 1. 1 selebihnya 0. Oke, itu ya. Itu tentang matriks identitas. Oke, sampai di sini dulu keterangan Ibu. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Ibu akan kasih contoh-contoh yang lain dulu ya. Misalnya ini, perintahnya adalah tentukan ordo serta jenis dari matriks berikut. Oke, kita lihat. Seperti ini ya. Oke, dari sini siapa yang bisa menjawabnya? Oke, sekarang kita bahas yang nomor 1. A itu ordonya berapa? Kita lihat. Barisnya kita hitung dulu ya. 1, 2, 3. Berarti A itu ordonya 3. Terus kolomnya ada berapa? Kolomnya cuma ada 1. Berarti 3 kali 1. Oke, bisa dimengerti? Sekarang kita lihat yang B. B barisnya ada berapa? 1, 2. Berarti 2 barisnya. Berapakah kolomnya? Kita hitung lagi. 1, 2, 3. 3 kolomnya. Oke, next. Yang C. Oh ya, tunggu dulu. Ini namanya matriks apa? Kan jenisnya. Jenisnya ini namanya berarti jenis matriks. Matriks apa, Nak? Matriks kolom ya, karena dia terdiri hanya dari 1 kolom. Terus ini namanya matriks apa? Matriks
persegi persegi panjang nih ya. Oke. Persegi. Oke. Ini C berapa barisnya? Kita hitung lagi 1, 2, 3. 3 kali kolomnya 1, 2, 3. 3 kali 3. Ini namanya matriks. Matriks apa nak? Matriks persegi. Oke deh. Terakhir ini matriks D. Berapa ordernya? Barisnya ada berapa? 1 ya. Ini 1. Kolomnya ada berapa? 1 juga, berarti 1 kali 1. Ini kita sebut sebagai matriks apa? Matriks baris. Salah. Apa nak? Matriks persegi ya. Kenapa matriks baris? Kan ini ukurannya sama, baris dan kolom. Berarti dia matriks persegi. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nah, bisa dimengerti kan? Oke, anak-anak, gimana tadi penjelasan Ibu tentang matriks? Apakah bisa kalian mengerti? Oke, kalau sudah mengerti, marilah kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama, mengenai definisi dari matriks. Bahwa matriks itu adalah susunan dari angka-angka atau bilangan yang terdiri dari baris dan kolom dan dibatasi oleh kurung siku atau kurung biasa. Kemudian dilambangkan dengan huruf besar dan di bawahnya kita kasih indeks ya. Indeksnya itu menandakan banyaknya baris dan banyaknya kolom atau disebut juga ordo dari matriks. Kemudian yang terakhir adalah jenis-jenis matriksnya. Nah, yang pertama itu adalah matriks kolom, kemudian matriks baris, matriks persegi, dan terakhir matriks persegi panjang. Dan banyak lagi yang lainnya seperti yang Bu jelaskan tadi kan. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Sampai ketemu lagi minggu depan. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.